Rumah sakit yang tidak pernah sepi. Malam itu rumah sakit terlihat tenang dari luar. Lampu-lampu putih menyala terang di setiap jendela, memantulkan cahaya dingin ke halaman parkir yang hampir kosong. Hanya beberapa kendaraan yang tersisa, sebagian besar milik keluarga pasien yang memilih bertahan semalaman menemani orang yang mereka sayangi. Aku juga salah satunya. Pamanku sudah 3 hari dirawat di rumah sakit itu. Dokter bilang kondisinya stabil, tapi tetap harus diawasi karena usianya sudah cukup tua. Jadi malam itu aku menggantikan sepupuku yang harus pulang sebentar. Jam di dinding koridor menunjukkan pukul 1.47 dini hari. Rumah sakit di jam-jam seperti ini selalu terasa berbeda. Lebih sunyi, lebih dingin, dan entah kenapa, selalu terasa sedikit menekan. Langkah kakiku menggema pelan di lantai keramik saat aku berjalan menyusuri koridor menuju ruang tunggu. Lampu-lampu neon di langit-langit menyala redup. Beberapa bahkan berkedip sesekali. Di kejauhan terdengar suara mesin monitor jantung dari beberapa kamar pasien. Bip, bip, bip. Suara itu seharusnya menenangkan. Tapi malam itu justru membuat suasana terasa semakin sepi. Aku duduk di kursi ruang tunggu sambil menatap layar ponsel, mencoba mengusir rasa bosan. Namun setelah beberapa menit, rasa kantuk mulai menyerang. Aku memutuskan turun ke lantai bawah untuk membeli minuman dari mesin otomatis. Untuk sampai ke sana, satu-satunya cara adalah menggunakan lift yang berada di ujung koridor. Saat aku berjalan mendekat, pintu lift terbuka perlahan dengan suara mekanik yang pelan. Di dalam lift sudah ada seorang perawat perempuan. Usianya mungkin sekitar 30-an. Wajahnya terlihat lelah, seperti orang yang sudah menjalani shift panjang. Aku masuk ke dalam lift dan berdiri di sampingnya. Lift mulai bergerak turun. Beberapa detik berlalu tanpa percakapan. Hanya terdengar suara mesin lift yang berdengung pelan. Lalu tiba-tiba perawat itu menoleh ke arahku. "Ada yang dirawat di sini?" tanyanya. "Iya, paman saya," jawabku singkat. Perawat itu mengangguk pelan. Kemudian matanya sempat melirik panel tombol lift. Dan disitulah percakapan aneh itu dimulai. Dengan suara yang lebih pelan, hampir seperti berbisik, dia berkata, "Kalau nanti lift berhenti di lantai yang aneh, jangan keluar." Aku mengernyit. "Maksudnya?" Dia tidak langsung menjawab. Matanya kembali menatap pintu lift yang masih tertutup. Beberapa detik kemudian dia berkata lagi, "Kadang lift di rumah sakit ini berhenti di lantai yang tidak ada." Aku hampir tertawa. Rumah sakit ini jelas hanya memiliki 5 lantai. Itu sudah tertulis di papan informasi dekat resepsionis. "Lantai yang tidak ada?" tanyaku. Perawat itu mengangguk. Tombolnya memang tidak ada, tapi kadang lift tetap berhenti di sana. Aku menatap panel lift. Di sana hanya ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Tidak ada angka lain. Mungkin ini hanya cerita lama rumah sakit. Tempat seperti ini memang selalu punya cerita-cerita aneh yang diwariskan dari staf lama ke staf baru. Lift berhenti di lantai dasar. Ding! Pintu terbuka. Perawat itu melangkah keluar lebih dulu. Namun sebelum benar-benar pergi, dia sempat menoleh sekali lagi ke arahku. Tatapannya terlihat serius. Kalau pintunya terbuka, dia berhenti sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. Lalu akhirnya dia berkata, "Jangan keluar, apapun yang kamu lihat." Setelah mengatakan itu, dia berjalan pergi meninggalkanku di dalam lift. Aku berdiri beberapa detik di sana, masih memikirkan perkataannya. Cerita tentang lift berhenti di lantai yang tidak ada? Kedengarannya seperti kisah horor murahan yang biasa dipakai untuk menakut-nakuti pegawai baru. Aku menggeleng pelan, mencoba mengusir pikiran itu. Kemudian aku keluar dari lift dan berjalan menuju mesin minuman otomatis di dekat ruang tunggu. Namun saat aku memasukkan uang dan menekan tombol minuman, entah kenapa aku masih teringat kalimat perawat itu. "Kalau pintunya terbuka, jangan keluar." Saat itu aku belum tahu. Beberapa jam lagi, aku akan berdiri sendirian di dalam lift yang sama. Dan pintunya benar-benar akan terbuka di lantai yang tidak ada di denah rumah sakit. Kalau kalian pernah mengalami kejadian aneh di rumah sakit,
Coba tulis pengalaman kalian di kolom komentar. Kadang cerita nyata justru jauh lebih menyeramkan dari cerita horor. Dan kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa subscribe ke channel ini supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram lainnya yang mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum pergi ke tempat tertentu sendirian. Karena setelah ini, lift itu akan berhenti di lantai yang seharusnya tidak ada. Lift yang berhenti di lantai yang tidak ada. Sekitar pukul 2.13 dini hari, rasa kantukku benar-benar hilang. Entah kenapa suasana rumah sakit terasa semakin sunyi dari sebelumnya. Bahkan suara monitor jantung dari kamar pasien pun jarang terdengar. Aku berdiri dari kursi ruang tunggu dan melihat ke arah koridor. Lampu neon di langit-langit masih menyala, tapi beberapa di antaranya mulai berkedip pelan. Aku memutuskan turun lagi ke lantai bawah untuk membeli minuman kedua. Bukan karena haus, tapi karena mencoba mengusir rasa aneh yang tiba-tiba muncul sejak percakapan dengan perawat tadi. Aku berjalan menyusuri koridor menuju lift. Langkah kakiku terdengar jelas di lantai keramik yang mengilap. Tok, tok, tok. Ketika aku sampai di depan lift, pintunya langsung terbuka, seperti sedang menungguku. Aku masuk ke dalam. Kali ini lift benar-benar kosong. Tidak ada perawat. Tidak ada pasien, tidak ada siapa-siapa, hanya aku sendiri. Pintu lift menutup perlahan dengan suara SHHHK yang halus. Aku menekan tombol lantai 1. Lift mulai bergerak turun. Mesinnya berdengung pelan di atas kepalaku. Beberapa detik kemudian lift berhenti. Ding! Pintu terbuka. Namun bukan lantai 1. Di panel lift tertulis lantai 2. Seorang petugas kebersihan masuk membawa ember dan pel. Dia berdiri di pojok lift tanpa berkata apapun. Lift kembali bergerak turun. Beberapa detik kemudian lift berhenti lagi di lantai 1. Petugas kebersihan itu keluar tanpa menoleh ke arahku. Sekarang lift kembali kosong. Aku keluar sebentar membeli minuman, lalu kembali masuk ke lift untuk naik ke lantai 3, tempat pamanku dirawat. Aku menekan tombol 3. Lift mulai bergerak naik. Lantai 2. Lift tidak berhenti. Lantai 3. Tiba-tiba lift sedikit bergetar. Lalu, terus naik. Aku mengernyit. Panel angka berubah menjadi 4. Aku tidak pernah menekan lantai 4. Lift masih terus naik. Sekarang angka di panel berubah lagi. 5. Lift berhenti sejenak. Namun pintunya tidak terbuka. Aku mulai merasa sedikit tidak nyaman. Beberapa detik berlalu. Lift kembali bergerak. Sekarang aku benar-benar bingung. Rumah sakit ini hanya punya 5 lantai. Namun lift masih terus naik. Panel angka berubah perlahan. Lalu muncul angka yang membuat dadaku tiba-tiba terasa dingin. 6. Aku langsung menatap panel tombol. Tidak ada tombol angka 6 di sana. Hanya 1 sampai 5. Lift berhenti. Benar-benar berhenti. Suara mesin lift menghilang. Suasana di dalam lift tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Kemudian terdengar suara mekanik yang pelan. Klik. Pintu lift mulai terbuka. Pelan sekali. Saat celah pintu mulai terbuka, sesuatu langsung terasa berbeda. Udara dari luar terasa lebih dingin. Lampu di luar lift terlihat jauh lebih redup dibandingkan lantai lain di rumah sakit. Ketika pintu terbuka sepenuhnya, aku melihat sebuah koridor panjang yang kosong. Lampu di langit-langit menyala setengah mati, berkedip pelan seperti hampir padam. Dindingnya terlihat lebih tua. Catnya mengelupas di beberapa bagian. Lantainya bahkan tampak lebih kusam dibandingkan lantai lain. Yang paling aneh, tidak ada suara apapun. Tidak ada langkah kaki, tidak ada suara mesin medis, tidak ada suara perawat, hanya keheningan yang sangat aneh. Aku langsung teringat sesuatu. Kalimat dari perawat tadi, kalau pintunya terbuka, jangan keluar. Aku berdiri diam di dalam lift, menatap koridor itu. Beberapa detik berlalu, tidak ada yang bergerak di sana, tidak ada orang sama sekali. Sejujurnya, aku hampir saja menekan tombol untuk menutup pintu. Namun rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takut. Aku berpikir mungkin ini hanya lantai lama yang sedang direnovasi.
Atau mungkin lantai staf yang tidak dicantumkan di panel lift. Aku melangkah maju 1 langkah. Udara dingin dari koridor langsung terasa di kulitku. 1 langkah lagi, dan aku sudah berada di luar lift. Begitu kakiku benar-benar menyentuh lantai itu, lampu koridor tiba-tiba berkedip lebih keras. Krek, krek. Seolah listrik di tempat itu tidak stabil. Aku menoleh ke belakang. Lift masih terbuka, masih menungguku. Namun saat aku kembali melihat ke depan, aku baru menyadari sesuatu yang membuat bulu kuduku langsung berdiri. Di ujung koridor yang panjang itu, ada sebuah kursi roda tua. Dan kursi roda itu baru saja bergerak sedikit. Padahal tidak ada siapapun di sana. Lantai yang tidak ada di denah. Begitu kakiku benar-benar menyentuh lantai itu, suasana langsung terasa berbeda. Udara di tempat itu jauh lebih dingin dibandingkan lantai lain di rumah sakit. Bukan sekadar dingin karena AC, tapi dingin yang terasa sampai ke tulang. Aku berdiri beberapa detik di depan lift, menatap koridor panjang yang terbentang di depanku. Lampu-lampu di langit-langit menyala redup. Beberapa di antaranya berkedip pelan seperti hampir mati. Krek, krek. Suara listrik yang tidak stabil terdengar samar. Aku menoleh sebentar ke arah lift di belakangku. Pintunya masih terbuka, seolah menunggu aku kembali masuk. Namun rasa penasaran mulai mengalahkan rasa takut. Aku berjalan perlahan menyusuri koridor itu. Langkah kakiku terdengar aneh di lantai yang tampak jauh lebih tua dibandingkan lantai lain di rumah sakit. Tok, tok, tok. Setiap langkah terasa menggema lebih keras dari seharusnya. Di sisi kanan dan kiri koridor terdapat beberapa pintu kamar pasien. Namun pintu-pintu itu terlihat sangat berbeda. Catnya sudah mengelupas. Beberapa papan nama kamar bahkan sudah hampir tidak bisa dibaca karena tertutup debu tebal. Aku mendekati salah satu pintu. Di atasnya tertulis samar, ruang rawat 614. Aku langsung berhenti. 614? Itu berarti memang pernah ada lantai 6 di rumah sakit ini. Aku mendorong pintu kamar itu perlahan. Kriet! Pintu terbuka dengan suara yang panjang dan serak. Ruangan di dalamnya tampak seperti kamar pasien lama yang sudah ditinggalkan bertahun-tahun. Ranjang rumah sakit berdiri di tengah ruangan. Spray putihnya sudah menguning. Di samping ranjang ada meja kecil dengan botol infus kosong yang masih tergantung. Namun yang membuatku merinding bukan itu. Di samping ranjang terdapat monitor jantung lama. Dan monitor itu masih menyala. Layar hijaunya berkedip pelan. Bip. Aku menahan napas. Beberapa detik kemudian terdengar lagi. Bip. Padahal jelas tidak ada pasien di ranjang itu. Aku mendekat sedikit. Di layar monitor muncul garis detak jantung yang bergerak pelan. Seolah-olah seseorang masih hidup di ranjang kosong itu. Tiba-tiba, lampu ruangan berkedip. Krek. Lalu menyala lagi. Dan saat itulah aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku tidak sendirian di lantai ini. Perasaan itu datang begitu saja. Seperti ada seseorang yang sedang memperhatikanku dari suatu tempat. Aku langsung menoleh ke arah pintu kamar. Koridor di luar masih kosong. Namun sekarang terasa jauh lebih gelap. Aku memutuskan kembali ke lift. Rasa penasaran yang tadi muncul mulai berubah menjadi kegelisahan. Saat aku keluar dari kamar, langkah kakiku terasa lebih cepat dari sebelumnya. Tok, tok, tok. Aku berjalan kembali ke arah lift yang masih terlihat di ujung koridor. Namun baru beberapa langkah berjalan, aku mendengar sesuatu. Suara yang sangat pelan dari arah ujung koridor yang gelap. Awalnya aku pikir itu hanya suara pipa atau ventilasi. Namun setelah beberapa detik, aku sadar itu bukan suara benda. Itu suara langkah kaki. Langkah yang sangat aneh. Bukan seperti orang berjalan normal. Lebih seperti seseorang yang menyeret kakinya. Pelan, seret, pelan, seret. Aku langsung berhenti berjalan. Suara itu semakin jelas. Datangnya dari ujung koridor yang gelap. Aku mencoba melihat lebih fokus ke arah sana. Lampu di ujung lorong hampir tidak menyala. Namun di antara cahaya redup itu, aku mulai melihat sesuatu bergerak. Seseorang
Sosok manusia berjalan perlahan dari ujung koridor. Pakaiannya terlihat seperti baju pasien rumah sakit. Tubuhnya kurus, bahunya sedikit membungkuk, dan kepalanya menunduk. Dia berjalan pelan ke arahku. Seret, seret, seret. Aku menelan ludah. Mungkin hanya pasien yang tersesat, atau mungkin staf rumah sakit yang sedang memeriksa lantai ini. Namun saat sosok itu mulai mendekat, perasaan tidak enak itu muncul lagi. Ada sesuatu yang tidak normal. Sangat tidak normal. Sosok itu berhenti sekitar 10 meter di depanku. Kepalanya perlahan terangkat. Wajahnya pucat. Matanya kosong seperti orang yang sangat sakit. Dia menatap langsung ke arahku. Lalu dengan suara yang sangat lemah, dia bertanya, "Perawat, kamar saya di mana?" Aku membeku. Aku bahkan tidak memakai seragam rumah sakit. Kenapa dia memanggilku perawat? Aku mencoba menjawab dengan suara yang gugup. "Saya bukan." Kalimatku terhenti. Karena saat itulah aku melihat sesuatu yang membuat darahku terasa membeku. Di bawah tubuh orang itu, kakinya tidak menyentuh lantai. Tubuhnya sedikit melayang. Dan saat dia mulai bergerak lagi, dia tetap berjalan dengan langkah menyeret. Seret, seret, seret. Padahal kakinya tidak pernah benar-benar menyentuh lantai. Sosok yang tidak terdaftar. Sosok itu masih berdiri sekitar 10 meter di depanku. Lampu di langit-langit berkedip pelan, membuat bayangannya bergerak tidak stabil di lantai koridor yang kusam. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa ini hanya pasien yang tersesat. Namun semakin lama aku memperhatikannya, semakin jelas ada sesuatu yang sangat salah. Tubuhnya memang bergerak seperti orang berjalan. Bahunya sedikit bergoyang. Tangannya menggantung lemas di samping tubuhnya. Namun kakinya tidak pernah benar-benar menyentuh lantai. Dia tetap bergerak maju dengan langkah yang sama. Seret, seret, seret. Suara itu terdengar seperti kain basah yang diseret di lantai. Padahal kakinya bahkan tidak menyentuh keramik. Aku mundur 1 langkah. Jantungku mulai berdetak lebih cepat. Sosok itu kembali mengangkat kepalanya. Matanya menatap lurus ke arahku. Kosong. Tidak ada ekspresi apapun. Lalu dia bertanya lagi dengan suara yang sangat pelan. "Perawat." Suara itu seperti keluar dari tenggorokan yang sangat kering. "Kamar saya di mana?" Aku menggeleng pelan. "Saya bukan perawat." Sosok itu berhenti bergerak. Beberapa detik dia hanya berdiri diam, menatapku tanpa berkedip. Lalu perlahan kepalanya sedikit miring, seolah mencoba memahami jawabanku. Koridor menjadi sangat sunyi. Hanya ada suara dengungan listrik dari lampu tua di langit-langit. Kemudian sosok itu berkata lagi, dengan suara yang sama lemah, tapi kali ini terdengar lebih aneh. "Kalau bukan perawat." Dia berhenti sejenak. "Kenapa kamu ada di lantai ini?" Pertanyaan itu membuat tenggorokanku terasa kering. Aku sendiri tidak tahu kenapa aku keluar dari lift. Seharusnya aku langsung kembali saja. Namun sekarang aku sudah berdiri di tengah lantai yang bahkan tidak ada di denah rumah sakit. Aku menoleh sebentar ke arah lift di ujung koridor. Pintunya masih terbuka. Jaraknya mungkin sekitar 20 meter dari tempatku berdiri. Aku harus kembali ke sana. Sekarang juga, aku mulai mundur perlahan. 1 langkah, 2 langkah. Mataku tidak pernah lepas dari sosok itu. Dia tidak bergerak selama beberapa detik. Namun ketika aku mundur langkah ketiga, sosok itu mulai bergerak lagi. Seret, seret, seret. Langkahnya sekarang sedikit lebih cepat. Aku langsung berbalik dan berjalan cepat menuju lift. Tok, tok, tok. Langkah kakiku terdengar keras di koridor yang kosong. Namun di belakangku suara itu masih mengikuti. Seret, seret, seret. Aku tidak berani menoleh. Aku hanya fokus pada lift yang semakin dekat. Lampunya masih menyala. Pintunya masih terbuka. Beberapa langkah lagi, aku hampir sampai. Namun tiba-tiba lampu di koridor berkedip keras. Krek, krek. Beberapa lampu bahkan mati sesaat. Koridor langsung menjadi lebih gelap. Refleks aku menoleh ke belakang.
dan pemandangan itu membuat tubuhku langsung membeku. Sosok pasien itu sekarang sudah jauh lebih dekat. Jaraknya mungkin hanya 5 meter dariku. Padahal beberapa detik yang lalu dia masih jauh di belakang. Dia masih menatapku. Matanya sekarang terlihat lebih terbuka. Dan ekspresinya tidak lagi kosong. Ada sesuatu yang lain di wajahnya. Sesuatu yang membuat perutku terasa mual. Dia tersenyum. Namun senyum itu terlihat sangat salah. Senyum yang terlalu lebar. Seperti seseorang yang lupa bagaimana cara tersenyum dengan normal. Lalu dia berkata lagi. Kali ini suaranya terdengar sedikit lebih jelas. Sudah lama sekali. Dia menarik napas panjang. Saya menunggu perawat datang. Aku langsung berbalik dan berlari menuju lift. Langkah kakiku sekarang tidak lagi pelan. Tok, tok, tok. Aku melompat masuk ke dalam lift dan langsung menekan tombol lantai 3 berkali-kali. Namun sesuatu yang buruk langsung terjadi. Pintu lift tidak menutup. Aku menekan tombol lagi. Dan lagi. Dan lagi. Namun pintunya tetap terbuka. Seolah lift itu tidak ingin pergi dari lantai ini. Sementara dari koridor, suara itu semakin dekat. Seret, seret, seret. Aku mengangkat kepala dan melihat sosok itu sekarang berdiri di ujung pintu lift. Hanya beberapa langkah dari tempatku berdiri. Dia menatapku, lalu berkata pelan, "Kalau kamu bukan perawat." Dia melangkah mendekat. "Mungkin kamu bisa menggantikan saya." Saat itulah, lampu di seluruh koridor tiba-tiba padam total. Dan pintu lift akhirnya mulai menutup perlahan. Lift yang tidak mau turun. Pintu lift mulai menutup perlahan. Celah di antara kedua pintu semakin sempit. Aku masih bisa melihat sosok pasien itu berdiri di depan lift. Hanya beberapa langkah dari tempatku berdiri. Lampu koridor sudah padam sepenuhnya. Yang tersisa hanya cahaya redup dari dalam lift. Wajah pucat sosok itu terlihat jelas di antara kegelapan lorong. Matanya masih menatapku. Tidak berkedip, tidak bergerak. Namun senyumnya masih ada di sana. Senyum yang terlalu lebar. Seolah dia tahu sesuatu yang tidak aku ketahui. Celah pintu lift semakin kecil. Sampai akhirnya tertutup sepenuhnya. Aku langsung menekan tombol lantai 3 lagi. Kali, 2 kali, berkali-kali. Lift berdengung pelan, namun tidak bergerak. Panel angka di atas pintu masih menunjukkan angka 6. Aku menelan ludah. Turun, turun, turun. Gumamku pelan. Seolah lift itu bisa mendengarku. Beberapa detik berlalu. Lift tetap diam. Tidak naik, tidak turun, tidak bergerak sama sekali. Suasana di dalam lift tiba-tiba terasa sangat sempit. Dinding logam di sekelilingku memantulkan cahaya putih yang dingin. Aku bisa mendengar napasku sendiri. Cepat, tidak teratur. Lalu tiba-tiba, panel angka berkedip. 6. Lampunya mati sesaat, kemudian menyala lagi. Namun kali ini muncul sesuatu yang membuat jantungku hampir berhenti. Panel itu tidak lagi menunjukkan angka lantai, melainkan sebuah panah ke atas. Lift mulai bergerak, namun bukan turun. Naik. Aku langsung menatap panel tombol. Ini tidak masuk akal. Rumah sakit ini hanya memiliki 5 lantai. Aku bahkan sudah berada di lantai yang seharusnya tidak ada. Namun lift itu tetap naik. Panel angka berubah. 7. Tubuhku langsung terasa dingin. Tidak ada lantai 7. Aku menekan tombol 3 lagi. Tidak ada respon. Aku menekan tombol 1. Tidak ada respon. Semua tombol di panel lift seperti mati. Lift terus bergerak naik dengan suara mesin yang semakin berat. Dengungnya sekarang terdengar berbeda. Lebih kasar. Lebih dalam. Seperti lift tua yang dipaksa naik lebih tinggi dari seharusnya. Panel angka berubah lagi. 8. Aku merasakan sesuatu yang aneh. Udara di dalam lift mulai terasa lebih dingin. Dan tiba-tiba, aku mendengar sesuatu dari belakangku. Sebuah suara, sangat pelan, seperti seseorang yang sedang bernapas. Aku langsung membeku. Aku yakin saat masuk lift tadi, aku sendirian.
Namun sekarang, suara napas itu terdengar jelas. Tepat di belakangku. Aku tidak berani menoleh. Napas itu terdengar semakin dekat. Pelan. Berat. Seolah seseorang berdiri sangat dekat di belakang punggungku. Lalu terdengar suara yang sangat familiar. Suara yang sama seperti di koridor tadi. Suara yang lemah. Serap. Perawat. Aku langsung menoleh ke belakang. Namun tidak ada siapa-siapa. Lift tetap kosong. Dinding logam di belakangku hanya memantulkan bayanganku sendiri. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya suara mesin lift. Mungkin hanya halusinasi karena panik. Namun tepat saat aku kembali menghadap ke depan, aku melihat sesuatu di panel angka. Pantulan di kaca kecil di atas pintu lift. Di pantulan itu, aku tidak sendirian. Di belakangku, ada sosok berdiri tepat di dalam lift. Sosok pasien dari koridor tadi. Tubuhnya pucat, matanya kosong, dan dia berdiri sangat dekat di belakangku. Aku langsung berbalik lagi. Namun lift tetap kosong. Tidak ada siapapun. Aku kembali melihat pantulan di kaca. Dan kali ini, sosok itu masih ada di sana. Berdiri tepat di belakangku. Menatapku. Dengan senyum yang sama. Lalu perlahan, dia mengangkat tangannya. Dan menunjuk ke panel angka lift. Saat aku mengikuti arah jarinya, panel angka itu berubah lagi. Dari 8 menjadi 9. Padahal, lift rumah sakit itu bahkan tidak memiliki lantai 7. Lantai yang menghilang. Lift terus bergerak naik. Suara mesinnya sekarang terdengar jauh lebih berat dari sebelumnya. Seperti sesuatu yang dipaksa bergerak melewati batas yang seharusnya tidak bisa dilewati. Panel angka di atas pintu menunjukkan angka 9. Padahal rumah sakit itu bahkan tidak memiliki lantai 7. Tanganku gemetar saat menekan tombol lantai 3 lagi. Tidak ada respon. Semua tombol seperti mati. Udara di dalam lift terasa semakin dingin. Napas yang tadi terdengar di belakangku kini hilang. Namun perasaan bahwa aku tidak sendirian masih ada. Aku kembali melihat ke pantulan kaca kecil di atas pintu lift. Dan kali ini, sosok itu tidak lagi berdiri di belakangku. Dia berdiri di sampingku. Sangat dekat. Tubuhnya terlihat jelas di pantulan. Namun ketika aku menoleh langsung ke sampingku, lift tetap kosong. Jantungku berdetak sangat keras. Aku mencoba mengabaikan pantulan itu dan kembali menatap panel angka. Lift mulai melambat. Suara mesinnya berubah menjadi lebih pelan. Seolah akhirnya akan berhenti. Panel angka berkedip. 9. Lift berhenti. Beberapa detik tidak terjadi apa-apa. Lalu terdengar suara mekanik yang pelan. Klik. Pintu lift mulai terbuka. Aku menahan napas. Celah pintu semakin lebar. Dan saat pintu terbuka sepenuhnya, aku langsung tahu sesuatu yang sangat salah. Di depan lift tidak ada koridor rumah sakit. Tidak ada lampu neon. Tidak ada kamar pasien. Yang ada hanyalah lorong yang sangat gelap. Dindingnya hitam. Lantainya terlihat seperti beton kasar yang basah. Udara yang masuk ke dalam lift terasa lebih dingin dari sebelumnya. Dan dari lorong itu, aku mendengar sesuatu. Suara yang sangat samar. Seperti banyak orang yang sedang berbisik bersamaan. Namun tidak ada satu kata pun yang bisa aku pahami. Aku tidak keluar dari lift. Aku bahkan tidak berani bergerak. Namun saat itulah, sesuatu menyentuh bahuku. Perlahan, dingin. Aku langsung menoleh. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat sosok itu bukan dari pantulan. Dia berdiri tepat di dalam lift. Sangat dekat denganku. Wajahnya pucat. Matanya kosong. Namun sekarang aku bisa melihat sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat. Di baju pasiennya ada bekas hangus hitam. Seperti seseorang yang pernah terbakar. Dia menatapku. Lalu berkata dengan suara yang jauh lebih jelas dari sebelumnya. Lantai ini. Dia berhenti sejenak. Dulu penuh dengan pasien. Aku tidak bisa bergerak. Tubuhku seperti membeku. Sosok itu melanjutkan. Ketika kebakaran itu terjadi, suaranya berubah sedikit lebih berat.
Tidak semua orang berhasil keluar. Aku menelan ludah dengan susah payah. Dia mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah lorong gelap di depan lift. Sebagian dari kami. Dia menarik napas pelan, masih menunggu perawat datang. Tiba-tiba lampu di dalam lift berkedip keras. Krek, krek. Panel angka berubah sendiri. Dari 9, langsung turun ke 3. Lift bergerak turun dengan cepat. Pintu lift langsung menutup. Lorong gelap itu menghilang dari pandanganku. Aku berdiri gemetar di dalam lift. Beberapa detik kemudian lift berhenti. Ding! Pintu terbuka. Aku berada di lantai 3. Koridor rumah sakit terlihat normal. Lampu menyala terang. Beberapa perawat berjalan di kejauhan. Seolah tidak terjadi apa-apa. Aku keluar dari lift dengan kaki masih lemas. Hal pertama yang aku lakukan adalah menghampiri meja perawat. Dengan suara gemetar aku bertanya, "Di rumah sakit ini, dulu pernah ada lantai 6. Perawat yang berjaga malam itu langsung menatapku. Ekspresinya berubah. Dia terlihat ragu untuk menjawab. Namun akhirnya dia berkata pelan, "Iya, dulu ada. Tapi setelah kebakaran besar 20 tahun lalu, lantai itu ditutup dan dihapus dari denah." Aku langsung menoleh ke arah lift. Pintu lift baru saja menutup lagi. Perawat itu melanjutkan dengan suara lebih pelan. Katanya, beberapa orang masih melihat lift berhenti di sana. Aku menelan ludah. Lalu bertanya satu hal lagi. Pasien yang meninggal waktu itu, mereka pakai baju apa? Perawat itu menjawab tanpa ragu. Baju pasien putih. Beberapa ditemukan dengan bekas terbakar. Tubuhku langsung terasa dingin. Karena sebelum pintu lift tadi menutup, aku melihat sesuatu yang sangat jelas. Sosok pasien itu masih berdiri di dalam lift, menatapku. Dan tepat saat pintunya hampir tertutup, dia tersenyum. Lalu berkata pelan, "Terima kasih sudah datang, perawat." Lift itu menutup. Panel angkanya menyala sendiri. Dan dari kejauhan, aku masih bisa melihat angka yang muncul. 6. Padahal, tombol lantai 6 tidak pernah ada.